Lalu di Amsal, kitabnya orang Yahudi yang dikatakan tertulis, di Amsal 21 nomor 18 jelas dikatakan, karena Tuhan menjaga orang jujur, kejahatan yang direncanakan orang jahat kepada orang justru menimpa dirinya sendiri. Itu versi lain dalam terjemahan kitab saudara. Nah, kalau kita ingin melihat apa yang Tuhan katakan di situ, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yang dikatakan ini benar terhadap Al-Quran. Ada orang fasik, ada pengkhianat yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Matius 26-24, Markus 14-21, manusia itu memang harus pergi, tapi celakalah yang kemudian melaporkan atau yang mensiasati agar Yesus itu ditangkap. Sekarang mari kita kembali kepada Bible. Markus 14:21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Berarti ada yang tertulis. Apa yang tertulis? Mazmur 91:12-13. Malaikat akan menatang tangannya, malaikat akan menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang tertulis. Apa pembuktiannya? Baca Matius 4 nomor 6. Iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, dengarkan, kalau kau betul-betul adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. 2. Itu sudah 2 poin. Sekarang tolong teman Kristen di sini tunjukkan tertulis bahwa orang benar dipakai oleh Tuhan untuk menebus orang fasik. Silakan. Ya, siapa dulu? Silakan, Bang Richard atau Bang Enot? Ya, ada yang mau nambahin? Iya, Pak. Bang Richard atau Bang Meme dari tadi? Udah ada suaranya nih. Sebentar, saya lagi ribut, saya cari headset sebentar. Iya, Bang Enot. Ya. Silakan Bang Richard. Halo, Bos Mame, boleh silakan? Halo. Iya, silakan. Ya, itu penyampaian Bang Zuma tuh pemahamannya itu bagus sekali untuk pemahaman dari Injil itu. Boleh aku akuin tuh Bang. Tapi untuk masalah, jujur untuk masalah Yesus sendiri, kalau memang mungkin aku ngomong ini mungkin disangka nggak jawab pertanyaannya, tapi aku coba jelasin itu kalau memang pas itu peristiwa itu nggak terjadi, nah itu nggak bakal ada, kan gini, Yahudi itu kan umat Israel ya. Yesus juga pernah bilang, aku datang ke sini untuk mencari dombaku yang hilang di Israel. Ibarat domba Tuhan lah, domba-domba yang hilang di Israel. Jadi dia sebagaimana mungkin kalau memang pas ketika itu Yesus nggak serahin diri lah, ibarat kayak gitu, sesuai rencana Tuhan, sesuai rencana yang udah direncanain waktu di gunung itu, bagaimana dia akan mati. Sebenarnya pemahaman itu memang Tuhan juga nggak setuju bahwa Yesus suruh, wah kok jadi kayak gini. Tapi itu kayak ibarat tuh kayak situasi kejepit lah. Kalau langsung ditindak pada saat itu, zaman sesudahnya jadi ya udah nggak bakal ada yang selamat tuh masalah kayak gitu. Karena kan niatan Yahudi di situ kan udah pengen ngebunuh Yesus dengan cara mereka disangka Yesus kan menghujat Allah. Jadi nggak bakal ada selamatan lagi. Itu yang aku coba bisa jelasin lah untuk masalah itu. Gimana Bro Zuma? Mungkin ada sedikit seanggahan atau gimana? Iya. Silakan apa? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda coba lihat ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab saudara, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan, mengaruniakan. Yesus itu anugerah. Yesus itu bukan tumbal, dia anugerah. Anaknya yang tunggal, bukan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang percaya kepada dia. Berarti inti di sini adalah Yesus, bukan orang-orang Farisi yang datang setelah Yesus, yang mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Saudara boleh tunjukkan kepada saya mana Bible
atau buku atau kitab di Perjanjian Baru, kitab kanonik dan 14 surat Paulus, kitab Paulus juga Petrus yang dituliskan untuk Bani Israel. Tunjukkan kitab Perjanjian Baru milik saudara Kristen yang dituliskan untuk Bani Israel itu yang mana? Semua Perjanjian Baru itu ditulis untuk non-Yahudi. Kenapa penulisnya tidak menulis untuk orang Yahudi? Kenapa? Karena yang menuliskan adalah orang-orang Farisi, orang terpelajar. Mereka tahu orang Yahudi tidak mungkin mengimani pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hasem jadi manusia, dibunuh manusia. Ajaran ini hanya cocok untuk Roma dan Yunani. Yes dan yes. Itu yang terjadi. Makanya ada yang disebut kitab kanonik, kitab apokrifa. Kenapa demikian? Oh, ini yang cocok untuk Romawi Yunani, ini yang kagak. Yang cocok aja yang kita loloskan. Terjadi konsili-konsili, saling jabat tangan. Penyembahan terhadap Yesus resmi pada abad ketiga. Menjadi agama resmi kekaisaran. Kenapa enggak menjadi agama resmi Yahudi? Sinagoge mengganti Tuhan mereka dengan Yesus. Kenapa? Kenapa rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi yang sampai hari ini masih menjadi praktisi Torah, kenapa tidak melantik Yesus menjadi Tuhan? Layaknya surat Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Kenapa surat itu enggak ditulis kepada orang Romawi yang paham Bible, yang paham Torah? Yang mereka praktisi tentang Tuhan itu seperti apa, yang mengenal Tuhan lebih dulu, yang keselamatan datangnya dari Yahudi. Kenapa surat-surat Kristen tidak dikirimkan kepada mereka? Kenapa enggak lolos di meja Yahudi dulu baru dikirim keluar? Itu satu. Yang kedua, kenapa enggak ada praktisi Torah datang ke Indonesia mengkristenkan orang Indonesia? Kenapa harus penjajah? Ada apa dengan Kristen? Ini dulu poinnya. Lalu yang ketiga, pertanyaan saya tadi tidak dijawab oleh saudara ya, teman-teman yang saya kasihi ya dari Kristen yang pingin kali anak Maria itu mati. Pertanyaan saya saudara nggak jawab. Tunjukkan data Tuhan menginginkan agar orang jujur, orang baik, orang soleh, orang suci mati untuk orang fasik. Yang ada orang fasik dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Poin pertama Anda nggak jawab. Untuk memudahkan itu, tolong jawab pertanyaan saya yang kedua. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Catat, Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah lalu mengambil kain lenan. Jubah, kain lenan, Yesus, kain lenan, Yesus, satu paket. Pada saat penangkapan ada oknum yang katanya Yesus namanya, udah digiring, udah ditangkap, murid-muridnya pada berlarian. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari lari meninggalkan Yesus. Tadi pada saat proses perjalanan menuju Bukit Golgota, ada manusia ikut di belakang oknum yang katanya Yesus. Lalu mau ditangkap juga, padahal sasaran utama Yesus. Kenapa mau nangkap orang lagi? Ada orang di belakang oknum yang katanya Yesus, pingin ditangkap, seketika melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya, lalu lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan ini? Tunjuk satu data di dalam kitab Perjanjian Lama Baru, ada oknum murid Yesus menggunakan kain lenan. Ketika Yesus katanya Yesus, ditangkap, digiring, ada oknum di belakangnya menggunakan kain lenan. Begitu ingin ditangkap, kain lenannya dilepas, lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sopo iki? Siapa dia yang menggunakan kain lenan lari meloloskan diri? Dan ada apa pingin ditangkap? Bukankah sasarannya sudah ditangkap? Jawaban untuk itu karena tentara Romawi tidak mengenal yang mana yang bernama Yesus. Karena Yesus bisa merubah-rubah. Sekarang pertanyaan kedua saya buat teman-teman saya yang saya sayangi,
tunjukkan data Anda yang menggunakan kain lenan selain Yesus yang asli adalah si fulan. Silakan. Oke, jadi saya mau jawab yang kedua dulu tadi, yang kenapa tidak ada orang rabi Yahudi yang kemudian datang ke Indonesia terus mengkristenkan orang-orang di Indonesia? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, orang-orang Yahudi pun menolak dia, tidak menganggap dia, bahkan sebagai rabi pun mereka tidak menganggap Yesus. Nah, itu salah satu alasan. Jadi bukan hal aneh kalau ada orang Yahudi kok nggak ada ke Indonesia untuk mengkristenkan. Orang Yahudi saja menolaknya dia. Itu satu. Yang kedua, tentang soal siapakah yang soal kain lenan tadi, saya belum kupas di ayat itu. Silakan yang lain kalau mau ditambahkan, silakan. Aku tambahin deh, Bung Enok sambil cari jawaban yang lain ya. Itu kain lenan itu yang waktu Yesus mengikatnya pada kain lenan itu kan untuk membasuh kaki kan, untuk membasuh kaki para murid. Jadi ada peristiwa Paskah di situ, dia untuk membasuh kaki para murid supaya kalau untuk Katolik dia akan menyatakan Ekaristi supaya nanti peristiwa itu bisa dikenang sama generasi-generasi kita sekarang. Nah itu maksudnya Bang Zuma itu kain lenan itu yang itu kan, coba aku tanya sedikit dulu. Iya betul, Yesus menggunakan kain lenan, dan yang lari melepaskan diri itu, yang lari di belakang oknum yang ditangkap itu melepaskan kain lenan. Tolong tunjukkan ada murid lain yang menggunakan kain lenan, silakan. Kalau di data Alkitab sih memang muridnya pada kabur ya, nggak ada murid lain ya, cuma Yesus doang ya. Yes. Ya cuma Yesus doang. Ya, berarti yang kabur cium Yesus kan kalau menurut kitab suci ya, menurut kitab suciku Yudas datang supaya menandakan yang mana ini Yesus, nanti siapa yang kucium itulah dia. Yesus bla 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 segala macam. Iya, terus? Nah itu kan Yudas kan datang kasih tanda. Iya, betul. Tapi Yesus mengatakan sebelumnya, aku yang telah memilih engkau yang 12, tapi salah satu di antara kamu ini adalah iblis. Apa mungkin penyaliban yang Anda katakan sebagai karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu adalah karya iblis? Kalau untuk sore nih, ini aku agak ke spiritual, tapi jangan samakan pendapatku dengan pendapat Kristen atau Katolik yang lainnya. Yesus di situ kan bilang, Yudas kan kalau dalam Alkitab kan kerasukan iblis ya, pas ketika lagi perjamuan. Rencana yang dimaksud itu rencana iblis itu paling bisa aku jawab itu paling rencana dari orang Yahudi, bukan rencana Tuhan. Jadi ibarat di situ tuh kayak Tuhan melawan iblis. Iblis merasuki Yahudi supaya nangkep Yesus. Tuhan yang dengan posisi kayak gitu karena mencintai umat Yahudi, jadinya yaudah, bukan berarti Tuhan kalah di situ, karena tapi kan habis itu Tuhan bangkit, Yesusnya bangkit setelah itu. Paham nggak dengan peristiwa ini? Saya paham. Kata mengatakan saya paham. Kalah bukan berarti kalah, karena Tuhan sayang semuanya, bukan cuma sayang anaknya doang, dia sayang semua makhluk. Yang setauku gitu. Ini pemahamanku. Jadi jangan ngeblame yang Katolik atau Kristen yang lain, bro. Sudah aja sih. Oke, saya kasih data, Bung ya. Yesus datang meneguhkan hukum Taurat, menggenapi. Penggenapan itu menyempurnakan, bukan membatalkan. Itu dulu poinnya. Menyempurnakan. Menggenapi itu ketika dia 9 dicukupkan 1 lagi menjadi 10. Ketika dia 5 dicukupkan kembali menjadi 6 supaya genap. Ketika dia 7 dicukupkan jadi 8 supaya genap. Itu yang disebut penggenapan. Penggenapan itu penyempurnaan, bukan pembatalan. Sementara yang terjadi di Kristen itu pembatalan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Lagi-lagi Efesus ini ditulis buat orang Roma, bukan untuk Yahudi. Kenapa? Penulisnya orang cerdas. Tidak mungkin orang Yahudi menerima pembatalan hukum Taurat dengan hanya karena matinya Yesus yang mereka benci. Jadi kalau saudara mengatakan tadi, kenapa orang Yahudi nggak ada yang mengajarkan Kristen? Itu jawabannya, karena Kristen ini bukan ajaran para nabi.
Kristen ini ajaran dari Romawi Yunani yang diajarkan oleh orang Farisi. Orang Farisi menuliskan bukan untuk Romawi Yahudi, tapi untuk Romawi. Kenapa demikian? Karena yang berkuasa pada saat itu Romawi. Yahudi tidak akan mungkin. Anda mengatakan iya karena Yesus pada saat itu memang sudah ditolak. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai nabi, sebagai Mesias? Bro gini Iya, silakan. Belum terlalu panjang. Itu bro bilang Kristen itu diajarkan oleh kaum Farisi, sedangkan Yesus sendiri itu membenci orang Farisi. Gimana ceritanya tuh Kristen bisa diajarkan kaum Farisi? Pertanyaan yang sangat gemilang. Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan, tunjukkan kepada saya orang ahli kitab, orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama, pengikutnya banyak dan 2 kali pengikutnya banyak, dan ajarannya itu betul-betul bersumber dari orang Farisi itu sendiri. Saya katakan bocorannya, Paulus satu-satunya. Kecuali saudara bisa menunjukkan kepada saya ada orang Farisi yang keluar dari Yahudi, Israel, tanah Israel, Yerusalem, mengajarkan satu sekte atau pengajaran selain daripada Kristen. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kalau untuk itu aku bisa bilang gak ada orang Farisi yang Enggak ada orang Farisi. Yesus yang pasti. Ajaran Yesus ya. Yes. Paulus di dalam ajarannya sendiri, Kisah Para Rasul 23 nomor 6 dia mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5 nomor 6 dia mengaku orang Farisi. Jelas itu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan tentang Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia penyakit samparnya, yaitu Paulus, seorang tokoh dari sekte Nasrani. Terjawab ya? Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang itu bertobat dari menyembah dewa-dewa, mereka kemudian ikut samamu, tapi menjadi orang neraka juga, dan bahkan dua kali lebih jahat daripada engkau. Sekarang Bung, sekarang nih 30 detik terakhir ya. Sejahat-jahatnya Yahudi, sejahat-jahatnya Bani Israel, mereka membunuh para nabi, mereka menolak Yesus, tapi mereka tidak pernah menggantikan HCM dengan manusia. Tapi korban daripada orang Farisi dengan lantangnya mulutnya mengatakan Yesus itu dua natur, Yesus adalah Allah Bapa, Yesus mengosongkan diri, Yesus. Itulah bukti 2 kali lebih jahat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa yang menyamar seperti orang Yahudi hari ini? Di luar Yahudi, yang nyamar sebagai Yahudi rohani, yang nyamar sebagai pengikut Yahudi, yang nyamar sebagai pelanjut tongkat estafet ajaran Yahudi siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Kristen Bung. Maka Kristenlah yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Poin, data, dan saya minta dibantah. Silakan. Oke, jadi tadi kan Bro mengatakan bahwa tidak ada satupun murid Yesus waktu dia disalib. Apakah Maria Magdalena bukan murid Yesus juga? Goblok itu, Yohanes itu lihat. Maria murid Yesus. Dia adalah yang menyaksikan penyaliban itu. Catat, pertanyaan Anda sangat bagus dan saya suka. Ingat, kalau euforia di gereja sampai orang rela mati demi menyembah Yesus itu adalah benar,
Yesus anak Maria mati bangkit pada hari ketiga itu adalah benar, maka ingat, sekali lagi saya katakan, Tuhan pencipta langit dan bumi dalam konsep gereja nusul mengosongkan diri menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, bangkit di hari ketiga untuk menyelamatkan kita manusia. Katanya itu di mana kita dengarkan? Gaungan yang begitu keras dari gereja, dari mimbar gereja, merambah sampai ke penjuru bumi. Tapi pertanyaannya, apakah ada satu dari ke-11 murid, atau 3.000 orang murid, atau 70 di antara murid, satu manusia pun yang datang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus dari kubur? Terlentang, duduk, berdiri, berjalan. Apa ada murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Nihil, kosong pemberitaan. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Bung. Kalau Yesus mengajarkan itu, wahai murid-muridku, ketahuilah, aku akan bangkit pada hari ketiga, maka Anda akan mendapatkan informasi yang banyak. Bahkan Anda akan menemukan Bani Israel, 12 suku Bani Israel masih menuhankan Yesus sampai hari ini secara turun-temurun. Kenapa? Dia menyaksikan ada orang yang mengatakan, aku ini Tuhan, aku ini Mesias, kuasa diberikan kepadaku dunia akhirat, dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Saksikan aja nanti, dihitunglah dia, Jumat, Sabtu, Minggu, tadang, benar-benar Yesus bangkit dari mati dan disaksikan oleh orang Yahudi, sehingga Yahudi hari ini beragama Kristen. Tapi faktanya, jangankan murid, jangankan manusia, semut pun tak ada yang seekor menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Yesus bangkit dari kematian, Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan itu kemudian menjelma menjadi manusia. Itu hanya ada dari Romawi dan Yunani. Di tempat asalnya itu kosong pemberitaan. Tidak ada murid Maria yang menyaksikan itu. Yes, ada Maria, ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea. Yes, betul. Tapi ingat, satu-satunya manusia yang datang pada hari Minggu subuh gelap gulita hanya Maria. Berarti hanya Maria yang tahu orang ini mati atau pingsan. Maria datang ke pemakaman, apa yang dibawa? Rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Padahal ini adalah hari ketiga, mayat sudah membusuk, kenapa bawa rempah-rempah? Berarti Maria tahu ini yang di dalam kuburan ini sebenarnya bukan kuburan, goa. Itu adalah kuburan, goa yang dibuat untuk menyimpan mayat. Luas, bukan kuburan, itu kamar milik Yusuf Arimatea. Kenapa disimpan di sana? Ada oksigen, ada udara masuk keluar masuk. Kenapa? Karena menurut pemberitaan yang ada dalam Bible, orang ini tidak mati. Apa buktinya nggak mati? Apa buktinya? Maria datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki luka, bukan meminyaki mayat, tetapi untuk meminyaki luka. Satu. Yang kedua, di dalam Lukas 24 Anda lihat nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus tiba-tiba? Shalom alaihim. Nomor 37, murid-muridnya tersentak kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Subhanallah. Andai saja Yesus mengajarkan aku bangkit pada hari ketiga, begitu Yesus muncul di hadapan mereka, Assalamualaikum, maka murid semuanya akan terharu, berlari memeluk Yesus. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Bapa, Yahweh, Elohim, Maha Suci Engkau, haleluya. Ternyata Tuhan kami betul-betul bangkit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka dicumilah Yesus itu, dipeluklah dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Wow. Berarti tidak ada pemberitaan aku akan bangkit pada hari ketiga. Ada bro. Silakan. Itu ada. Silakan. Nanti Anda akan semakin berat kalau Anda mengatakan ada. Di dalam Lukas, Yesus pernah silakan. bilang anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Yes, saya bantu. Lukas 24 nomor 44, 45, 46 Yesus mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda cari di dalam Taurat 1 jam sebelum kiamat, tidak akan pernah Anda temukan itu.
Ada tertulis tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Di Taurat. Di mana lagi? Di Mazmur. Di mana lagi? Kitab para nabi. Tunjukkan. Jangan tiga-tiga kitab. Taurat aja. Kalau ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat atau perjanjian lama deh, cari Kejadian kah, Imamat kah, Bilangan kah, tunjukkan kepada saya akan tutup komal dan lembaga Mu'alaf Center yang saya dirikan akan saya bubarkan kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya. Tapi Bung, saya sudah geluti Bible, berpuluh tahun saya belajar Bible, tidak pernah saya temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tidak akan Anda temukan. Artinya bahwa kebangkitan Yesus itu cerita hanya ada di Kristen, ceritanya hanya ada di gereja Barat merambah sampai ke Indonesia. Ingat poinnya sudah 3 nih. Yang pertama tadi, yang ketiga, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga sekarang. Siapa yang menggunakan kain lenan? Terus yang kedua, di mana tertulis di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga? Sudah 3 PR Anda. Oke, aku sapa dulu Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. host dan kawan-kawan dan lain-lain. Lanjut. Bentar, lagi loading nih. Aku di Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Saudaraku Yesaya, boleh Minta dibesarin boleh? Tapi bentar. boleh silakan. Oke, silakan. Bentar. Oke. Jadi tadi Bro bilang tidak ada satupun murid Yesus waktu Yesus disalib. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya yang dikasihannya di sampingnya. Ia berkata kepada ibunya, inilah ibu. Ya, sebentar. Ini anakmu. Oke. Jadi yang mana yang benar ini? Maksudnya? Jadi kan tadi kan Bro bilang jadi murid Yesus itu semuanya lari waktu Yesus disalib. Terus ini Yesus sendiri bilang dia menyerahkan ibunya kepada muridnya untuk menjadi inilah ibu, inilah anakku. Waktu Yesus ditangkap pada lari, bukan pas. Iya, itu mana muridnya di situ selain Maria? Mana? Siapa muridnya yang ada? Lihat Kalau pas ibunya disalib dan pada Yohanes. yang dikasihinya. Iya, siapa yang dikasihi di situ? Ya, tapi kan memang tidak dijelaskan namanya, tapi kan ada. Murid yang dikasihinya itu yang bersandar di dadanya itu siapa? Laki-laki. Ya siapa? Iya, Yohanes. Jadi ada murid laki-laki bersandar di dada Yesus gitu? Ya, Yohanes. Yakin? Yohanes. Yakin laki-laki bersandar di dada Yesus? Enggak. Kan tadi Bro bilang tidak ada, tapi di sini dijelaskan ada muridnya. Ada muridnya itu Maria. Maria itu Iya. murid Yesus. Nah, terus Ibunya, ibu berarti ada kan muridnya. di situ juga ada ibunya, ada istri Klopas juga ada di sana. Terus yang menulis kitab saudara Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, Paulus, kemana mereka? Sembunyi mereka, sembunyi. Nah, lalu cerita tentang salib informasi dari mana? Karena itu. Gimana? Mari ibunya satu sama Yohanes. Kan Yesus waktu disalib dia teriak ke murid kesayangan nih. Inilah ibumu waktu disalib. Inilah anakmu. Dia ngomong ke Yohanes kok. Mana buktinya dia ngomong ke Yohanes? Di mana? Tolong tunjukkan datanya. Saya kasih referensi Yohanes 21 data 24 25. Coba tunjukkan di mana Yesus berteriak kepada Yohanes, penulis Yohanes. Bang Ardi, aku sholat dulu sebentar Bang Ardi ya. Ya. Siap. Ini karena Bro Eno kan. Aku salah bahwa nubuat di perjanjian lama tuh ada tentang peristiwa Yesus memang ada bro. Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Kecil. Iya. Bentar, maksud
Ya, yang lain boleh lanjut dulu. Ya sambil cari itu ya ayatnya. Ingat yang pertama tadi, di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, orang jujur, orang soleh, orang benar dipakai untuk menggantikan orang fasik. Itu PR pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Mesti ingat kawan-kawan. Yang kedua apa? Lenan, kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yang ketiga, jadi kalau kita dialog itu Murid Yesus, ya, murid Yesus yang menyaksikan. iya. Padahal itu isu-isu yang kritikal ya dalam kekristenan ya, harusnya nggak lama gitu. Ya, karena itu prinsip, itu hal. Moderator, moderator, Bang Juma, Siap. udah ada lawan belum? Gak ada, ini teman-teman kita dialog aja, diskusi. Aku lagi tidur tadi. Udah kita dialog aja lah. Apa topik kita? Nggak, tanya teman-teman kita dulu, mereka mesti mencari data. Oh, udah ada lawan ya? Iya, lawan diskusi ya, betul. Oh iya, lanjutkan lah. Nanti kalau nggak ada lawan baru kasih tahu. Gimana mau dikasih tahu di situ mau tidur? Enggak, udah bangun. Aku barusan bangun ini, tidur aku dari tadi. Ya, tunggu aja dulu, kita tunggu teman-teman kita ini. Ya, nanti kalau mereka KO kasih tahu ya. Nggak ada KO, orang belajar. Lanjut aja, Bang Mime. Mimi bos, Bang, lanjut aja Bang. Ya, tidur lagi. Matiin roh. Oke, sambil menunggu teman-teman ya. Oh, tadi udah pergi yang satu ya? Udah Ustaz Zuma udah tinggal satu lagi nyari. Meme kalau mau masuk saya kira boleh tuh. Mungkin ya. Iya. Bang Memenya ketiduran tadi. Jadi begini ya Bang, saya mau menambahkan sedikit dari narasi Enoch tadi ini kan, yang dimana Petrus dia katakan bahwa seakan-akan Petrus ini menghalangi untuk penyaliban kepada Yesus. Yang dimana tadi Yesus mengatakan bahwa nyala iblis. Bahwa di sini seakan-akan Bang Enoch ini juga memperkuat dalih bahwa Yesus ini siap untuk disalib seperti itu. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitabiah ya, mana dalam Lukas 6 nomor 16 itu Yudas kan di situ menjadi pengkhianat, di situ yang dikatakan. Jadi di situ di dalam yang dimana tadi yang Bang Zuma katakan bahwa di dalam Matius 26 ya kayaknya tadi itu, di situ sudah membuktikan bahwa anak manusia memang akan pergi. Itu. Jadi di sini kalau banyak kita membaca ayat ini memang sudah memang kesimpulannya bahwa memang
bahwa manusia anak manusia akan pergi. Dia mengatakan celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Itulah mengapa di saat salib Yesus dia masih berteriak-teriak. Makanya di sini seakan-akan Bang Enok tadi tujui bahwa Yesus ini siap disalib. Nyatanya kalau dia siap dalam Matius 46, kira-kira jam 3 bersulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Kan seperti itu. Jadi berarti sejak semula Yesus ini ke dunia bukan untuk menebus dosa manusia. Tetapi karena dia ini mungkin bernasib sial. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kalau dari penjelasan saya tadi menurut bro siapa nih yang disalib nih? Jadi di sini saya mengatakan kepada Anda tadi itu seakan-akan Anda ini Loh enggak, saya cuma mengatakan membacakan. Yesus ini siap untuk disalib. Ya, saya cuma menyatakan apa yang saya pelajari dan tertulis. Saya tidak pakai tafsiran dan lain-lain. Maksudnya kemudian saya mau minta kesimpulan saja dari yang saya jelaskan. Tadi kan bro menanggapi apa namanya pernyataan dari saya. Maksudnya kalau memang dia maksudnya dari arah pembicaraan tadi, nah kemudian siapa yang disalibkan begitu? Kalau memang bukan Yesus. Ini Bapak marah. Ya orang fasik. Kalau saya ditanya, saya jawab orang fasik, pengkhianat. Oh iya, namanya enggak tahu ya? Jelas itu Yudas kan dalam kitab saudara yang disebut pengkhianat, kan beliau. Oh iya, jadi yang bunuh diri bukan Yudas ya? Nah itu cerita yang muncul belakangan, bukan? Prosesi terjadi penyaliban, kemudian muncul sebuah kitab yang menceritakan itu. Tidak diceritakan sebelum kejadian. Sebelum penyaliban. Sebentar, saya bukakan. Silakan. Aduh. Oke, wait, sebentar. Wah, ini lagi nge-lag nih. Dapat. Oke. Sebentar. Oke.